harga gabah kering panen anjlok pada awal musim panen rendeng. Petani terancam menanggung kerugian akibat anjloknya harga gabah. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penurunan harga gabah menjelang panen raya menjadi sajian utama hari ini. Anjloknya harga gabah kering panen terpantau merata di semua sentra produksi padi. Harga gabah terancam menukik tajam jika Bulog tidak segera menyerap hasil panen. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Harga gabah kering panen tingkat petani turun setelah beberapa daerah mulai panen. Penurunan harga cenderung fluktuatif. Badan Pusat Statistik mencatat harga tingkat petani masih di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp3.700 per kilogram. Musim panen menambah stok gabah kering panen di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Harga gabah turun dari Rp4.200 menjadi Rp3.800 per kilogram. Sentra pertanian Palas Lampung Selatan masih menikmati harga tertinggi varietas IR64 senilai Rp3.900. Harga penggilingan sedikit lebih tinggi Rp3.950. Petani kawasan Purbolinggo, Lampung Timur menjual harga gabah antara Rp3.800 dan Rp3.880 per kilogram. Harga ini berlaku untuk jenis padi, Simlati, dan Galur. Harga gabah di kawasan Trimurjo, Lampung Tengah juga anjlok dari Rp4.200 menjadi Rp3.900. Petani mengkhawatirkan harga jatuh menjadi Rp3.600 saat panen raya. Harganya sebesar 4 kilogram. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan harga gabah kering panen harga tingkat petani selama Februari. Meski turun, nilainya masih di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp3.700 per kilogram. Harga gabah tingkat petani rata-rata turun 5,84% dari Rp4.500 menjadi Rp4.250 per kilogram. Harga tingkat penggilingan juga turun 5,93% dari Rp4.600 menjadi Rp4.330 per kilogram. Penurunan tertinggi di Purbolinggo, Lampung Timur, dan Sendang Agung maksud kami di Lampung Tengah. Awal musim panen padi Lampung Timur tidak merata. Kawasan Wai Jepara dan Braja Selebah mengawali panen bertepatan harga mulai turun. Harga awal tahun berkisar Rp4.300 turun menjadi Rp3.800 per kilogram. Anjloknya harga gabah sangat merugikan petani. Biaya tanam dan perawatan selama 3 bulan tidak kembali. Bersamaan panen sejumlah kecamatan, harga gabah kering panen maupun kering giling makin turun tajam. Anjloknya harga gabah setiap panen membuat petani gigit jari. Petani baru menikmati keuntungan jika harga gabah berkisar Rp4.000 per kilogram. Gabah gimana? Penjualan itu awal panen itu 400, sekarang tinggal 35-36 per kuintalnya. Gabah basah ya? Basah. Gitu. Ini nggak sesuai dengan modal? Nggak sesuai. Ya kalau mintanya sih ya paling nggak 400 lah. Mas, ini panen ini udah menyeluruh belum tuh Lampung Timur nih Mas? Kayaknya baru awal-awal aja ini. Baru awal-awal aja, belum semuanya ya? Belum, masih paling berapa persen lah. Gitu, nggak ada 20% atau belum ada ya? Kayaknya belum kayaknya. Terus gimana Mas panen ini, harga gabah? Kayaknya harga gabah dari awal sih stabil, cuman kayaknya ini mulai menurun. Makin banyak yang panen makin menurun harganya. Sebelumnya berapa ya?
itu mencapai 400 lebih lah per kintal. Gabah kering apa basah? Basah. Sekarang Sekarang ya nggak sama sih, ada yang 37, 36 per kintal. terus harga gabah gimana Mas ini? Harga gabah belum stabil kalau ini. Berapa sekarang nih Mas? Sekarang harganya ya 37. Itu pun agak sulit jualnya. Gitu. Karena sekarang itu banyak bakul, cuman kok harganya cuman segitu gitu loh. Kok nggak sesuai dengan harga pupuk gitu loh. Pupuknya mahal. Pupuknya juga harganya mahal, obat-obatan terutama sekarang kan harga obat itu agak melonjak. Gitu. Ribuan hektar sawah di Lampung Timur gagal panen akibat banjir bulan Februari. Petani meminta pemerintah turun ke lapangan untuk mengecek harga gabah. Petani selalu dihantui anjloknya harga gabah setiap musim panen. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Harga gabah tingkat petani anjlok dari Rp4.200 menjadi Rp3.800 per kilogram pada awal panen. Harga dikhawatirkan menukik saat memasuki panen raya. Komisi 2 DPRD Lampung mendesak Bulog segera menyerap gabah agar harga tidak jatuh. Harga gabah anjlok Rp500 dalam sebulan. Harga bulan Februari berkisar Rp4.200, kini menjadi Rp3.800 per kilogram. Anjloknya harga gabah merata di sentra padi Lampung Selatan dan Lampung Timur. Petani Lampung Tengah dan Pesawaran pun menjerit. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah kering panen Rp3.700 per kilogram. Namun anjloknya harga gabah menimbulkan kekhawatiran. Komisi 2 DPRD Lampung mendesak Bulog Lampung segera menyerap gabah agar harga tidak jatuh. Langkah ini dibarengi pembukaan resi gudang. Dewan yakin harga gabah bisa stabil dan menguntungkan petani. Bulog, yaitu oleh pemerintah kita, bahwa harga terendah untuk gabah yang akan dibeli oleh pemerintah yaitu Rp3.700. Nah, jadi kita juga mengimbau kepada pemerintah khususnya untuk terus ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi harga gabah di lapangan. Dan kita juga kepada Bulog yang diberi tanggung jawab untuk membeli gabah seharga Rp3.700 untuk segera melakukan pembelian di titik-titik tertentu biar ada persaingan harga. Jadi kalau Bulog sudah membeli Rp3.700, mungkin pihak lain akan membeli lebih dari itu. DPRD optimis dengan peran Bulog sebagai instrumen penjamin logistik pangan sekaligus pengendali harga. Dewan mengharapkan Bulog dapat menyerap sampai 500.000 ton gabah. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Puncak musim hujan serta bencana banjir sejumlah kabupaten kota tidak berdampak terhadap pasokan maupun harga beras. Stok beras mencukupi dan harga tetap stabil. Hanya harga beras medium turun di tingkat penggilingan dari Rp8.360 menjadi Rp7.990. Stok beras pasar sentral Kota Bumi Lampung Utara melimpah selama puncak musim hujan awal Januari hingga bulan ini. Pasokan beras juga tidak berkurang meski Lampung Utara serta daerah beras lainnya dilanda banjir. Pedagang menjual beras asalan Rp7.800 sampai Rp8.000 per kilogram. Beras medium berkisar Rp9.000 dan kualitas premium Rp9.500 sampai Rp9.800 per kilogram. Gara-gara banjir. Harga untuk standar beras sekarang nggak ada pengaruh dari banjir. Selama ini belum ada, ya belum pengaruh lah. Masih standar ya? Masih Masih standar. standar. Pasokan cukup mas? Kalau untuk beras sendiri saat ini masih stabil harganya. Berapa sih per ini kilo? Yang biasa ya? Yang biasa ada yang 78. 8.000. Pasokan masih lancar mas? Alhamdulillah sih, cuman kendalanya kan agak mendung ini, hujan, jadi agak lambat. Pasaran beras Kota Bandar Lampung juga stabil. Pasokan beras Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah hingga Tanggamus cukup banyak. Harga beras pengecer hanya naik atau turun tidak signifikan. Ini lokalnya Metro, ada yang dari Pexel, ada yang dari
Perungsewu, Bintang Padang, Hataan, yang lokal sini. Kalau yang dari luar ya ini Maknyus ini. Tapi udah tinggi itu juga harganya. Badan Pusat Statistik Lampung merilis harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan turun 4,5% dari Rp8.360 menjadi Rp7.990 per kilogram. Sementara harga beras premium naik dari Rp9.060 menjadi Rp9.985 dan beras asalan naik dari Rp7.500 menjadi Rp7.865. Pemantauan harga beras meliputi sentra produksi gabah Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Haryadi Haka dan Andres Afandi, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Kantor imigrasi Kalianda mengamankan 6 imigran gelap Somalia. Tetaplah bersama kami di Ayus Lampung. Anda masih menyaksikan Ayus Lampung. Pemirsa, kantor imigrasi Kalianda mengamankan 6 imigran gelap Somalia. Mereka tidak memiliki visa dan masuk Indonesia dengan cara menyelundup lewat jalur laut Malaysia. Para imigran hendak mencari suaka melalui kantor UNHCR Jakarta. 6 imigran gelap Somalia terdiri 4 perempuan berusia 14 hingga 37 tahun, serta 2 laki-laki berumur 13 hingga 16 tahun. Para imigran ditangkap kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni ketika hendak menyeberang ke Jawa dengan bus Lorena. Pejabat kantor imigrasi Kalianda menyatakan imigran gelap Somalia meninggalkan negaranya karena perang. Mereka membawa paspor namun tidak memiliki visa. Ke-6 imigran masuk Indonesia dengan menyelundup dari Malaysia ke Palembang. Para imigran hendak mencari suaka melalui kantor UNHCR Jakarta. Untuk tujuan mereka ini sendiri, mereka mau ke UNHCR di Jakarta. Nah, mereka awalnya masuk lewat Malaysia secara resmi, sekitar kira-kira tanggal 20 sampai tanggal 24 Februari kalau dilihat dari stem Malaysianya. Terus masuk Indonesia itu kemungkinan 3 hari atau 4 hari yang lalu karena mereka menggunakan bus. Nah, itu mereka masuk dari Malaysia ke Indonesia kemungkinan lewat jalur laut. Para imigran gelap Somalia menempati ruang detensi kantor imigrasi Kalianda sambil menunggu keputusan Dirjen Imigrasi dan proses pencarian suaka ke kantor UNHCR Jakarta. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Objek wisata Wai Curup, Lampung Timur rusak akibat terjangan banjir. Camat Mataram baru mengerahkan aparat dan masyarakat untuk membenahi fasilitas wisata. Perbaikan sarana sudah mendesak karena terancam longsor. Banjir menerjang objek wisata Wai Curup di kawasan Mataram Baru, Lampung Timur. Sarana wisata seperti jalan, pagar, hingga saluran air mengalami kerusakan parah. Genangan banjir selama sepekan juga meninggalkan tumpukan sampah. Banjir Wai Curup merupakan dampak alih fungsi hutan lindung Gunung Balak menjadi areal pertanian dan perkebunan. Camat Mataram Baru Siswanto mengerahkan ratusan aparat dan masyarakat untuk membenahi sarana wisata Wai Curup. Kawasan ini tidak terurus dan makin buruk setelah kebanjiran. Camat mengusulkan pembangunan tanggul dan pagar untuk mencegah longsor. Nah, hari ini kami kerahkan ke semua warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mataram Baru bersama-sama membersihkan. Tadi sudah saya bersihkan di bawah jembatan, sekarang menuju ke lokasi bencana. Ini kalau tidak segera diatasi dari pemerintah, nanti kedepannya jalan ini akan rusak parah. Seperti yang Anda lihat, jalan di bawah ini rusak parah akibat genangan air kurang lebih ada 7 hari genangan air. Iya. Ini biasanya tahun-tahun sebelumnya nggak, Pak? Tahun-tahun sebelumnya enggak, karena akhir-akhir ini air ini sampai uap ke, biasanya nggak nyampe ke bawah. Nggak nyampe
sampai ke bawah. Tertampung. Ini berapa meter yang kerusakan nih Pak? Itu kurang lebih ada sekitar 25 meter yang rusak. Bahkan Jebol. pagar besinya ini rusak. Iya. Waicurup merupakan jaringan irigasi terbesar peninggalan Belanda. Kawasan ini memiliki panorama indah. Pengembangan menjadi objek wisata butuh dukungan sarana lebih lengkap, termasuk fasilitas bermain. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Sekda Bandar Lampung Badri Tama membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Ikuti informasinya sesaat lagi. Ya pemirsa, kerajinan gerabah Natar Lampung Selatan mampu bersaing dengan industri gerabah nasional. Hasil kerajinan tetap diterima pasar karena perajin terus berinovasi. Jenis gerabah paling laris saat ini adalah guci ukir dan souvenir khas Lampung. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Sejumlah daerah menjadi sentra industri gerabah nasional seperti Pleret Cirebon, Kasongan dan Klaten Yogyakarta, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lampung Selatan juga mengembangkan industri gerabah di Dusun Sukarami 1, Desa Haduyang, Kecamatan Natar. Salah satu perajin Hadi tiap hari memproduksi aneka jenis gerabah. Ia dibantu 6 perajin lainnya. Produk kerajinan gerabah Natar dapat diterima pasar lokal maupun nasional. Pembuatan gerabah sebenarnya tidak sederhana. Ada jenis gerabah cetak dan gerabah buatan tangan. Hadi dan perajin lainnya mengembangkan gerabah buatan tangan. Proses terpenting adalah pembuatan adonan dan pembakaran. Kedua tahap ini menentukan kualitas gerabah. Setiap jenis gerabah memiliki tingkat kesulitan berbeda. Tahap pekerjaan cukup panjang mulai pengolahan bahan baku tanah liat, pembentukan gerabah, penjemuran, pembakaran hingga finishing atau pewarnaan. Setiap tahap membutuhkan ketekunan dan ketelitian. Perajin gerabah senantiasa berinovasi agar hasil kerajinan bisa diterima pasar. Jenis gerabah paling laris saat ini adalah guci ukir dan aneka souvenir khas Lampung. Ada juga gerabah unik berupa miniatur air mancur dan lampu taman. Inovasi jenis atau ragam gerabah membuat hasil kerajinan berkelas dan makin digemari. Gerabah jenis guci ukir banyak dipesan perhotelan dan perumahan elit. Yang kita buat ya seperti misalnya pembuatan air mancur, ya air mancur dari apa tuh, ya souvenir, udah itu terus gerabah-gerabah misalnya seperti apa tuh, guci-guci, tapi guci-guci juga yang guci ake, guci yang apa, yang ukir, guci yang ukir, udah itu terus seperti pemasangan lampu yang ada di hotel-hotel. Udah itu terus pemasang apa ke tempat penampungan sampah, tapi tempat penampungan sampah yang artinya yang berkelas bisa ditaruh di hotel misalnya yang ada ukiran. Udah itu souvenir yang besar misalnya seperti kalau umpama misalnya pemerintah daerah misalnya membuat apa, membuat souvenir atau membuat stiker misalnya yang apa yang untuk kebanggaan daerah Lampung, ya kita siap gitu. Usaha kerajinan gerabah masih terkendala permodalan. Sebagian besar hasil kerajinan terserap pasar lokal, sementara pasar nasional masih terbatas karena modalnya cekak. Sambil menunggu bantuan modal pengembangan usaha, perajin berinovasi ragam dan ukuran gerabah.
Hasil kerajinan gerabah digemari semua kalangan. Harga mulai 1.000 hingga termahal 1,5 juta rupiah. Harga tergantung kerumitan proses produksi. Kalau yang paling murah ya kita bisa jual ada yang cuma 2.000. Kalau seperti souvenir itu ada yang kita jual 1.500, ada yang 1.000, ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya guci yang besar yang sampai 1,5 meter itu bisa mencapai 1 jutaan gitu. Jadi menunjukkan bahwa kualitas di Lampung ya, artinya gerabah di Lampung itu juga termasuk ya gerabah yang bagus gitu, karena nilainya juga bisa mencapai 1 jutaan gitu. Pak, kalau pasar sendiri Pak, ini sejauh ini kita pasarkan ke mana saja Pak? Kalau misalnya pasar untuk sementara ini masih di di wilayah Lampung lokal aja. Juga bahkan di wilayah Lampung sebagian besar belum banyak yang kenal. Makanya belum lama ini kita juga pernah ngikutin pameran di Jakarta. Supaya apa? Supaya tahu bahwa bahwa di Lampung ini punya produksi gerabah yang cukup bagus. Gerabah menjadi budaya sejak zaman dahulu dan berkembang menjadi industri. Perajin terus berinovasi agar gerabah bisa bersaing serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Andes Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.